Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan, kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus, untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun, dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Bersaksi. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Halo. Hai. Halo. Shalom. Adik-adik sekolah minggu apa kabar? Luar biasa. Pasti semuanya sehat-sehat di rumah ya. Kita akan ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Amin. Tuhan ada di mana-mana, walaupun kita di rumah, Tuhan ada di situ. Amin. Amin. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Siap memuji Tuhan adik-adik. Hey, mari kita memuji Tuhan. Yeah. Oh, sukacitaku Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ya, mana gerakannya? Hey, Oh, sukacitaku. sejak ku jumpa Yesusku. Hey, Oh, sukacitaku. mari angkat tangannya. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Mana suaranya? Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau Tuhan kehidupanku. Mana suaranya? Pam. Hey, Sekali lagi ya. Angkat Oh, suaranya, sukacita. Oh, Sukacita. pam. Sejak ku jumpa Yesusku. hey, Oh, sukacita. Sama-sama. pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Amin. Sukacitaku. Mana senyumnya buat Tuhan. Hey, Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau Tuhan kehidupanku. Mana suaranya lebih besar? Pam. Yeay. Siapa yang mau bersaksi buat Tuhan Yesus? Menceritakan Yesus kepada orang lain. Saya, kamu di rumah siapa bersaksi buat Tuhan? Amin. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan. Ikutin kami dong gerakannya. Bersaksi. Sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi. Masih ikutin Kak Rido ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Ikutin Tuhan kereta. datang. Hey. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari buka telinga hati kami. Mari berikan kami hati yang mau mendengar firman-Mu Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Kartini yang akan membagikan firman buat kami. Biarlah kami Tuhan diberkati melalui firman yang akan dibagikan hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Ya, kita mau ibadah hari ini. Semangat, semangat, semangat. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, adik-adik matanya dibuka kalau baru bangun tidur. Udah gosok gigi belum? Udah mandi belum? Kayaknya ada yang bau-bau deh. Belum mandi ya? Ya, udah dah nggak apa-apa. Ya, yang penting dengar firman dulu ya. Adik-adik, hari ini firmannya tentang bersaksi. Apa? Bersaksi ya. Banyak orang keliru adik-adik, salah artiin kesaksian ya. Kartini mau kasih contoh yang salah dulu ya. Hari ini Kartini punya benda-benda ya. Banyak orang bersaksi kalau dapat sesuatu. Misalnya, wah saya dapat perhiasan. Waduh, mahal nih adik-adik ya. Saya dapat dikasih hadiah ini. Wah, kesaksian, maju ke depan ya, di gereja bersaksi, teman-teman puji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan kemarin memberikan saya sebuah gelang mahal. Nah, dia kesaksian dapat perhiasan. Ada lagi adik-adik yang dapat HP, wah seneng HP baru ya, walaupun ini HP-nya nggak canggih ya, tapi dibawa-bawa adik-adik kesaksian. Teman-teman, hari ini saya mau bersaksi, kemarin Tuhan telah memberikan berkat yang besar kepada saya. Saya dapat HP, dihadiahkan HP waktu ulang tahun. Tuhan itu baik sekali, saya diberikan HP. Wah, dia memuji-muji Tuhan karena dapat smartphone. Ya, ada lagi adik-adik kesaksian. Dapat apa? Nah, ini si merah adik-adik ya. Nah, dapat lagi, bersaksi lagi adik-adik ya. Maju lagi kesaksian 3 kali. Saya diberi angpau sama nenek saya ya. Waktu pergi ke rumah nenek saya diberkati sama Tuhan, dapat selembar uang merah ya, bersaksi. Ada lagi adik-adik yang dapat piala. Wah, bangga ya. Saya jadi juara. Wah, seneng dibawa-bawa pialanya, dipajang ya di pagar depan rumah ya, supaya orang tetangga lihat, wah ada piala ya. Adik-adik, banyak orang keliru kesaksian. Itu semua hal-hal yang benda mati ya. Alkitab tidak mengajarkan kesaksian itu mendapatkan perkara-perkara benda mati ini semua adik-adik. Itu bukan kesaksian adik-adik itu ya. Kesaksian adalah sesuatu yang kita beritakan, yang intinya adalah Tuhan Yesus juru selamat. Nah, susah memang ya. Banyak orang nggak tertarik. Aduh, ngapain dapat Tuhan Yesus? Saya kalau disuruh pilih uang sama Tuhan Yesus, pilih uang. Banyak kan begitu adik-adik. Tapi ya tidak mengerti seperti itu ya. Kalau adik-adik disuruh bersaksi, Kartini mau ajarin pagi hari ini. Mari bersaksi dengan benar ya. Bersaksi adalah kita mendapatkan Tuhan Yesus ya. Ya udah dapat, ya udah percaya. Bukan itu saja, saya mendapat Tuhan Yesus dan saya berjalan bersama Dia, saya berubah, saya dibimbing, saya mengalami banyak perubahan-perubahan dan kehilangan karakter jahat, karakter buruk saya yang dulu-dulu itu sudah makin lama makin habis. Itu kesaksian yang benar adik-adik ya. Banyak orang kesaksian di mimbar ya, dapat kue, dapat tiket, pergi ke luar negeri ya adik-adik. Itu semua kesaksian yang salah, Kartini boleh bilang. Itu bukan kesaksian, itu menceritakan aja saya dapat sesuatu. Nggak usah bilang kesaksian. Kalau kesaksian adalah saya bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah
menjadi juru selamat saya dan mengubah saya. Adik-adik, ini adalah gambar murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita sangat sering ya mendengar murid-murid Tuhan Yesus pada waktu abad pertama itu pergi kemana saja Tuhan Yesus pergi, mereka ikut. Ada berapa? 12 ya. Nah, jangan salah ya. Nanti Kartini kasih soal pertanyaan, jawabnya 30 lagi ya. 12 murid Yesus ya. Nah, adik-adik, 12 murid Yesus ini mereka adalah saksi-saksi. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus benar-benar ada di muka bumi. Mereka lihat bagaimana Tuhan Yesus makan. Mereka lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar mereka. Mereka mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus hidupnya sederhana. Ya, bajunya mungkin cuma berapa potong adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus nggak modis adik-adik. Tuhan Yesus juga makannya sederhana. Dia tidak cari makanan-makanan di mall. Waktu itu nggak ada mall ya. Ya, nah dia murid-muridnya ini coba adik-adik lihat ya. Ini sih memang hasil gambaran ya. Tetapi Kartini rasa memang murid-muridnya itu sangat meniru Tuhan Yesus. Ya, karena itu ada istilah itu kan mereka hidup pada abad pertama pada waktu kekaisaran Romawi. Nah, Kaisar Romawi itu mengejek murid-muridnya ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Nah, misalnya kalau lewat nih ya, di jalanan Tuhan Yesus ada murid-muridnya 12. Tuh, Kristus-Kristus kecil lewat katanya gitu ya. Ih, tuh Kristus-Kristus duplikatnya Kristus lewat namanya. Memang persis sama adik-adik ya, cara berpakaiannya. Tuhan Yesus pakai sendal sederhana, murid-muridnya juga pakai sendal. Enggak ada yang pakai sepatu kulit ya. Adik-adik, nah ini juga semua lihat bajunya mirip-mirip sama Tuhan Yesus, ngomongnya mirip-mirip, ya, rambutnya mirip-mirip, sampai ke jenggot-jenggotnya mirip-mirip. Ya, adik-adik, itu namanya mengikut Kristus ya. Mereka setia, mereka belajar dari Tuhan Yesus, mereka guru. Tapi pada waktu itu murid-muridnya menyaksikan Tuhan Yesus dari luar, ya, karena Tuhan Yesus memang ada di luar ya. Sekarang Tuhan Yesus kan ada di dalam kita ya. Kita saksi-saksi yang ada di dalam. Di dalam kita ada Kristus. Kita saksi bahwa Kristus juga berbicara, Kristus mengajar di dalam kita, Kristus memberi contoh di dalam kita, Kristus menasehati kita ya adik-adik. Nah, ini semua ya adik-adik terjadi di abad pertama. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu sangat sederhana ya, makanya disebut pengikut-pengikut Kristus. Kalau kita bilang kita pengikut Kristus, maka selayaknya kita berbicara seperti Tuhan Yesus yang ada di Alkitab ya. Kalau kita bicara bahwa kita saksi Kristus, maka kita menceritakan semua kebaikan Tuhan Yesus, bukan benda-benda ya, bukan apa yang materi-materi yang tadi Kak Tini kasih lihat ya. Kita bicara tentang apa yang hilang. Nah, ini yang penting. Kesaksian, ketika seorang mengikut Tuhan Yesus, kita berbicara banyak sekali kesaksian sifat-sifat jahat kita, sifat-sifat lama kita yang hilang ya. Waktu Kak Tini belum ketemu Tuhan Yesus, Kak Tini punya hobi adik-adik, yaitu bikin novel. Wah ya, kalau bikin novel, Kak Tini sampai jam 3, setengah 4 pagi nulis adik-adik ya. Habis waktunya adik-adik. Mau tidur udah pagi ya. Nah, sama aja kayak adik-adik ya, main HP ya, mau tidur udah pagi. Dulu juga Kak Tini gitu. Tapi sejak ketemu Tuhan Yesus, itu semua Kak Tini buang ya. Kak Tini beli buku-buku cerita panjang, bagus-bagus. Itu semua sudah nggak ada adik-adik ya. Hobi Kak Tini menghabiskan waktu ya, Kak Tini buang. Kak Tini sekarang belajar firman Tuhan ya setiap hari, mengikut Tuhan Yesus adik-adik. Nah, apa yang dulu Kak Tini? Kak Tini dulu suka gampang nangis ya. Kalau sedikit aja orang ngatain, wah nangis cepet-cepet adik-adik ya. Tapi sejak baca banyak firman Tuhan,
bahwa di dalam roh kita ada roh yang gagah perkasa, roh yang kuat, roh yang luar biasa, roh yang bijaksana adik-adik. Ketika seorang mengatai Kartini kuat. Kartini mau bersaksi. Ada satu teman Kartini dulu ya, dia di kantor selalu buliin Kartini ya. Kalau Kartini ajak ngomong dia jawabnya ngomongan kotor ya. Selalu begitu, perempuan tadi adik-adik ya. Begitu Kartini ngomong, dia jawabnya kotor ya. Jadi susah ngomong sama orang ini. Nah, satu hari dia minjam anting-anting Kartini ya. Boleh nggak saya pinjam? Saya mau bikin emasnya, kan Kartini punya bukan emas, dia mau pinjam. Ya udah Kartini kasih 2 dong ya, kasih pinjam. Dia mau bawa, katanya mau ke tukang emas, dia mau bikin emasnya. Ya sudah, Kartini kasih pinjam. Nah, setelah berapa lama dia nyamperin Kartini. Tini katanya, sorry ya katanya, anting-anting kamu hilang 1 katanya. Lah, jadi kalau anting hilang 1 berarti ya udah nggak bisa dipakai dong adik-adik. Masa pakai anting 1, kecuali memang zaman sekarang ya pakai anting 1. Kalau zaman dulu ya udah hilang 1, tapi Kartini nggak marah adik-adik. Walaupun dia sering ngatain Kartini hal-hal yang kotor, Kartini bilang nggak apa-apa anting saya hilang, yang penting persahabatan kita ya. Nah setelah itu adik-adik dia berubah menjadi baik sama Kartini ya. Waktu itu di kantor ada persekutuan ya. Dia orang yang pertama datang duduk mau ibadah ya. Nah, itu sebabnya adik-adik, itu namanya kesaksian. Kesaksian adalah kita memberitakan tentang Kristus, kebaikan-kebaikan lewat perilaku kita ya, kebaikan-kebaikan lewat tingkah laku kita. Nah, ini murid-murid Tuhan Yesus. Nah, bagaimana sekarang, zaman sekarang adik-adik? Ini kayak punya gambar ya. Apakah kita murid-murid Yesus pengikut Kristus seperti ini? Siapa yang mau ngikut? Kalau dandanannya seperti ini adik-adik, penampilannya seperti ini. Tuh, ini yang ini kupingnya ditutup, dengerinnya musik terus di HP. Orang panggil dia nggak denger ya. Udah cuek, udah nggak peduli lingkungan. Katanya dia orang Kristen ya, dia pengikut Kristus, tetapi gayanya seperti ini. Siapa yang mau adik-adik ya? Nah, yang ini juga perempuan ya, udah rambutnya mas begini, pakaiannya, pegang HP nggak selesai-selesai dari pagi sampai malam. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus adik-adik? Nah, kalau pengikut Kristus modelnya kayak gini ya, antingnya besar, bulu matanya 3 cm, pakai roknya pendek ya. Nih wanita-wanita zaman sekarang ya adik-adik, nanti adik-adik kalau udah besar nggak boleh ya kita seperti ini. Yang ini anak laki juga pakai anting ya. Wah, udah seperti mengerikan sekali adik-adik. Nah, apalagi kalau mereka pakai kalung salib gede lagi di depan ya. Waduh, adik-adik, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Mereka bilang, loh, kamu pengikut Kristus, kok sama saya? Ya, saya bukan pengikut Kristus, kok dandanannya sama sama saya? Kok kamu punya gaya penampilan kamu kok sama? Cara bicara kamu kok sama, kasar? Ya, kok kamu ngomongnya kotor gitu sama saya? Kok sama? Berarti pengajaran kita sama dong. Yang diajarkan sama dong. Terus ngapain kamu ajak-ajak saya ikut Kristus kalau sama? Ya kita sama. Nah, apa yang menjadi saksi saudara adik-adik? Ya, nah kalau kita bilang kita pengikut Kristus, kita berubah adik-adik ya. Kita tidak lagi sama dengan dunia ini. Kita banyak melepaskan ya hal-hal perkara-perkara dunia. Itu pelajaran nanti ya adik-adik, ada kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Itu panjang sekali ya pelajarannya. Nanti Kartini bawain berseri adik-adik ya. Nah, kenapa adik-adik kita harus bersaksi kepada supaya kita membawa orang kepada Kristus. Kalau kita membawa orang kepada Kristus, orang itu tidak membawa apa-apa pulang adik-adik. Sederhana, murni, berkarakter seperti Kristus. Tutur katanya seperti yang ada di firman. Dia tidak sombong adik-adik. Dia tidak menyombongkan dirinya. Paulus katakan, aku bersaksi bukan untuk memegahkan diriku.
Ya, dia menceritakan semua tentang Tuhan Yesus. Itu kesaksian adik-adik. Bukan mendapatkan apa yang saya dapat di dunia ini, tetapi yang saya lepaskan di dunia ini, yang saya copotin dari hidup saya. Ya, kejahatan, ketamakan, keserakahan, egoisme, keras kepala, itu semua hilang ketika ikut Kristus. Itu namanya kesaksian. Karena kalau kita pulang, kita harus sama dengan Tuhan Yesus. Itu kesaksian adik-adik. Jadi adik-adik kan disuruh ke depan bersaksi sama kakak sekolah minggu. Jangan bersaksi, wah waktu pandemi COVID saya jalan-jalan ke mall aman, nggak pakai masker, nggak kena. Itu kan kesaksian adik-adik. Itu sok jago ya. Nah, kalau kita benar-benar bersaksi adik-adik, selama pandemi COVID saya menuruti apa yang pemerintah suruh, pakai masker, ya, cuci tangan. Terus kalau ada kerumunan orang, kita nggak mau masuk ke dalam kerumunan orang, ya, kita menghindari supaya Indonesia ini cepat turun ya yang kena COVID-nya. Itu kesaksian adik-adik. Kalau mau bersaksi, bersaksilah apa yang saya sudah tinggalkan, yang dulu jahat, yang dulu serakah, yang dulu duniawi, yang dulu jelek di mata orang ya, yang dulu sama dengan dunia, itu sudah saya copoti. Nah, adik-adik, kalau kita berjalan bersama Tuhan, ya, isinya hanya satu, yaitu kosong. Ya, kalau berjalan sama Tuhan, satu isinya adalah kosong, adik-adik. Yang ada hanyalah Tuhan Yesus bersama saya. Sekarang ada di hati. Ya, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada lagi ambisi adik-adik. Ya, boleh belajar, mau jadi dokter boleh, mau jadi olahragawan boleh, mau jadi pemain musik boleh, mau jadi pelukis boleh, boleh adik-adik, untuk memuliakan Tuhan. Semua untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau untuk menyombongkan diri sendiri, kita tidak bisa berjalan bersama Tuhan. Ya, semua yang kita jalani sekarang kita berikan untuk Tuhan, dan yang jahat-jahat kita lepaskan. Itu namanya kesaksian adik-adik. Adik-adik ngerti sekarang, kalau nanti kakak suruh bersaksi, adik-adik bilang, apa yang sudah adik-adik tidak punya lagi? Omong kotor, males, pemberontak, kurang ajar sama orang tua, itu sudah saya tidak ada lagi dalam diri saya. Itu kesaksian. Itu yang mendengar adik-adik bersaksi seperti itu menjadi semangat, menjadi terdorong untuk ikut Tuhan, menjadi ingin ikut Tuhan, menjadi mau, wah saya mau deh ikut Tuhan. Karena dengan ikut Tuhan saya berubah dia. Kan seperti itu ya. Nah, ayat firman-Nya yang Kak Tini kasih dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya. Tetapi diteruskan sama kita sekarang adik-adik. Karena sampai ke ujung bumi. Ya, di Matius 24 ayat 14 berkata, Injil kerajaan ini, yaitu firman Tuhan, harus diberitakan sampai seluruh dunia. Ya, dulu kita kan bingung bagaimana orang menginjil, tetapi sekarang bisa adik-adik. Ya, orang ngelihat ini sampai ke pelosok-pelosok bisa mendengar Injil. Sampai kesaksian Tuhan Yesus didengar seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Itu janji Tuhan adik-adik. Makanya adik-adik harus bersaksi. Ya, jadi jangan serupa dengan dunia ini. Tinggalkan sifat jahat, tinggalkan kata-kata yang kasar, tinggalkan cara penampilan duniawi adik-adik. Ya, mau bersaksi seperti itu? Bersaksi bukan mendapatkan benda-benda, bukan mendapatkan pujian, bukan mendapatkan kehormatan di dunia ini, bukan. Bersaksi adalah melepaskan semua itu, yang saya dapat hanya Tuhan Yesus. Indah, indah sekali, itu jauh lebih berharga. Amin. Itu kesaksian yang benar. Itu namanya bersaksi. Udah ngerti adik-adik? Nanti ya, belajar ya. Nanti kalau kita bisa beribadah bersama-sama, Kak Tini mau dengar ya, bagaimana adik-adik bersaksi. Jadi bersaksi dengan benar adalah mendapatkan Kristus dan kita berubah. Amin. Baik ya, kita selesai firman hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Sampai ke ujung bumi kami mau
bersaksi bahwa kami telah mendapat Tuhan dan kami telah meninggalkan sifat lama kami yang jahat, omong kotor, kemalasan. Kami dulu mungkin ada yang tidak sopan dengan orang tua, kurang ajar. Kami masih kecanduan HP, masih malas bantu orang tua, masih membuang-buang buku pelajaran, tidak menghargai yang orang tua berikan, tidak mau makan apa yang orang tua masak. Tuhan, ketika kami bertemu dengan Tuhan Yesus, kami mau berubah Tuhan, bahwa kami menjadi saksi-Mu di rumah dulu Tuhan. Setelah itu di tetangga, di seluruh daerah dekat rumah kami, di daerah sekolah kami, teman-teman, sampai ke teman-teman yang jauh-jauh. Kami mau bersaksi kepada mereka bahwa hidupku berubah karena Kristus. Aku telah banyak meninggalkan sifat jahat. Aku telah banyak meninggalkan kata-kata kotor. Aku telah tidak punya lagi perkara-perkara duniawi. Penampilanku sederhana. Aku tidak serakah. Aku mau berbagi karena Tuhan Yesus sudah menjadi segala-galanya dalam hidupku. Tuhan, terima kasih. Ajar kami menjadi saksi-saksi sampai di ke ujung bumi, sehingga Tuhan kami menjadi bagian di dalam kegerakan untuk mempercepat kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan, wajib yuk ikutan lagi. Kita akan dengar tentang akhir zaman, tujuan kedatangan Tuhan kedua kali. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!